Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aga Maulana dari Program Studi Sistem Informasi Geografi Angkatan 2023. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum dari saya, yaitu praktikum pemrograman geospasial perangkat bergerak acara 12 mengenai share preference. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tentang skrip yang saya gunakan. Yang pertama di sini ada Activity Main XML. Di sini menggunakan linear layout. Jadi, eh, linear layout ini adalah elemen utama yang menjadi wadah atau kontainer untuk semua widget di dalam layout. Jadi, layout ini mengatur widget anaknya secara vertikal, atribut. Jadi, di sini menggunakan Android Orientation Vertical dan atribut layout Gravity ini diubah menjadi center. Jadi, ini menggunakan center karena eh, agar semua widget yang di dalamnya itu diposisikan di tengah layar secara horizontal dan vertikal. Dan root layout ini memiliki ukuran penuh sesuai layar perangkat. Jadi di sini menggunakan match parent. Sehingga semua elemen akan disusun dengan rapi di dalam area tersebut. Lalu di sini ada text view. Jadi text view ini adalah widget yang digunakan untuk menampilkan teks statis pada layar. Jadi di dalam kasus ini teks yang ditampilkan adalah ada teks hello. Jadi di sini menggunakan atribut layout width dan layout height disetel sebagai wrap content, yang berarti ukuran widget akan menyesuaikan dengan ukuran teks. Jadi di sini ada ID txt username ini digunakan untuk mengidentifikasi elemen ini dalam kode Java atau Kotlin, sehingga teks dapat diperbarui secara dinamis seperti menampilkan nama pengguna. Lalu di sini ada button. Jadi button ini digunakan untuk membuat tombol dengan teks logout. Jadi ketika tombol ditekan, tombol ini dapat menjalankan logika seperti keluar dari sesi pengguna. Jadi atribut di sini menggunakan atribut web content. Jadi pada lebar dan tingginya membuat ukuran tombol menyesuaikan dengan teks di dalamnya. Dan di sini ada ID btn logout. Ini memungkinkan tombol ini dikenal dan dikontrol dalam kode ID. Yang terakhir di sini ada button clear. Jadi button clear ini adalah tombol lain dengan teks clear yang biasanya digunakan untuk melakukan tindakan seperti menghapus input atau reset. Jadi sama seperti tombol sebelumnya. Jadi di sini ukurannya menyesuaikan teks dan ID BTN clear ini digunakan untuk mengakses dalam kode. Jadi secara keseluruhan, script activity main XML ini menampilkan pesan sambutan berupa teks hello dan dua tombol yang dapat diprogram untuk memberi interaksi lebih lanjut seperti logout dan membersihkan data. Jadi, struktur sederhana yang ini baik untuk aplikasi yang membutuhkan antarmuka yang minimalis. Contohnya di sini ada main activity. Yang pertama di sini ada variabel deklarasi. Jadi di sini ada activity main binding. Ini menghubungkan file layout XML dengan kelas Java menggunakan mekanisme view binding. Jadi ini dapat mempermudah akses widget di layout tanpa perlu memanggil fin my binding secara manual. Dan di sini ada menggunakan brief manager. Jadi objek yang digunakan untuk mengelola referensi pengguna seperti status login dan data lain yang disimpan secara lokal. Lalu di sini ada onCreate method. Jadi onCreate ini adalah fungsi utama yang dijalankan ketika aktivitas dibuat. Jadi di sini layout dihubungkan ke aktivitas dengan menggunakan view binding, yaitu binding get root. Dan brief manager di sini menginisialisasi brief manager untuk mengakses data yang disimpan di preference. Dan di sini ada cek login status. Ini memeriksa status login pengguna. Jika pengguna itu belum login, mereka akan diarahkan ke layar login. Lalu di sini ada listener untuk tombol logout. Jadi di sini fungsinya adalah untuk menangani klik tombol logout ketika tombol ditekan. Jadi
status login ini diubah menjadi false menggunakan brief manager set login false, dan pengguna ini nanti akan diarahkan ke aktivitas login activity dengan start activity new intent di sini. Dan aktivitas saat ini diakhiri dengan finish agar pengguna tidak dapat kembali menggunakan tombol kembali. Selanjutnya di sini ada listener untuk tombol clear. Jadi fungsi ini adalah menangani tombol clear ketika tombol ditekan. Jadi semua data reference akan dihapus menggunakan brief manager clear. Dan pengguna diarahkan ke activity register activity untuk melakukan pendaftaran ulang. Jadi aktivitas ini diakhiri dengan finish juga. Soalnya di sini ada activity login. Yang pertama di sini ada menggunakan linear layout sebagai root layout. Ini seperti sama sebelumnya. Jadi linear layout itu adalah elemen utama yang menyusun widget di dalamnya secara vertikal. Di sini ada edit text, username. Jadi edit text ini digunakan untuk input teks dari pengguna. Di sini digunakan untuk menginput username. Lalu di sini ada layout with match parent. Ini membuat edit text mengisi lebar layar, sedangkan layout hide web content ini menyesuaikan tinggi dengan isi kontennya. Dan di sini ada Android hint. Ini memberikan petunjuk teks yang akan muncul saat field kosong, yaitu username. Selanjutnya di sini ada edit text password. Jadi edit text password ini edit text kedua yang digunakan untuk input password. Di sini ada Android input tipe text password. Ini membuat input ditampilkan sebagai teks tersembunyi. Jadi menggunakan simbol titik-titik. Ini digunakan untuk menjaga kerahasiaan password. Dan di sini ada hint password, ini fungsinya sama seperti username, yaitu memberikan petunjuk teks pada field password, yaitu password. Dan di sini ada button login. Jadi button ini digunakan untuk memulai proses login. Di sini menggunakan layout web content. Ini membuat ukuran tombol menyesuaikan dengan teks di dalamnya. Dan di sini ada teks login. Ini memberikan teks pada tombol yang menunjukkan fungsinya. Ini adalah untuk melakukan login. Dan di sini ada layout margin top. Ini menambahkan jarak atas agar tombol tidak terlalu rapat dengan elemen sebelumnya. Lalu yang terakhir di sini ada text view. Jadi text view ini memberikan instruksi kepada pengguna untuk mendaftar jika mereka belum memiliki akun. Jadi Android Text di sini belum punya akun daftar di sini. Ini adalah teks yang ditampilkan untuk mengarahkan pengguna ke proses registrasi. Jadi ini menjadi tautan atau petunjuk yang akan diproses lebih lanjut untuk navigasi ke halaman registrasi. Jadi secara keseluruhan layout activity login ini berfungsi untuk tampilan login screen yang berisi dua field edit text untuk memasukkan username dan password, sebuah button untuk login, dan sebuah text view yang memastikan instruksi kepada pengguna untuk mendaftar jika mereka belum punya akun. Semua elemen ini disusun secara vertikal dengan pusat horizontal menggunakan linear layout. Hanya di sini ada activity register. Yang pertama di sini menggunakan linear layout sama, yaitu elemen root yang menyusun widget secara vertikal, yang berarti nanti setiap elemen akan ditampilkan di bawah elemen sebelumnya. Lalu di sini ada edit text username. Ini edit text pertama ini digunakan untuk memasukkan username, sama seperti activity login. Dan di sini ada juga edit text password. Ini digunakan untuk input password, kurang lebih sama seperti activity login. Dan di sini ada edit text confirm password. Jadi, edit text confirm password ini digunakan untuk memasukkan ulang password agar pengguna nanti mengetik password dengan benar. Di sini menggunakan Android Hint Confirm Password, ini memberikan petunjuk teks bahwa
Ini adalah field untuk konfirmasi password. Dan di sini ada input text password. Ini memastikan teks yang dimasukkan tetap tersembunyi seperti pada password, yaitu menggunakan simbol titik-titik. Lalu di sini ada button register. Jadi button ini digunakan untuk memulai proses registrasi. Di sini ada teks register ini menampilkan teks pada tombol yang memberitahu pengguna bahwa tombol ini digunakan untuk melakukan registrasi. Lalu ada teks view login. Ini digunakan untuk memberikan instruksi kepada pengguna yang sudah memiliki akun untuk kembali ke layar login. Jadi di sini ada Android tag, sudah punya akun login di sini. Ini adalah tag yang ditampilkan untuk mengarahkan pengguna ke proses login. Jadi secara kesimpulannya, activity register ini adalah layout yang digunakan untuk tampilan register screen yang berisi tiga edit text, yaitu untuk memasukkan username, untuk memasukkan password, dan konfirmasi password. Dan sebuah button untuk melakukan registrasi, dan sebuah text view untuk memberi instruksi kepada pengguna yang sudah memiliki akun agar login. Jadi, semua elemen ini disusun secara vertikal dengan posisi pusat menggunakan linear layout. Dan di sini ada register activity. Yang pertama di sini ada inisialisasi binding dan graph manager. Jadi, binding ini menggunakan view binding untuk menggunakan layout XML. Jadi activity register XML ini dengan kode Java sehingga bisa mudah akses ke elemen-elemen UI di dalam layout. Lalu di sini ada penanganan klik tombol register. Jadi di sini ada binding BTN register set on click. Ini mengambil listener untuk tombol register. Jadi ketika tombol ditekan, kode di dalam on click diakses. Dan di sini juga ada validasi input. Jadi validasi inputnya itu yang pertama, sistem memeriksa apakah ada kolom yang kosong antara username, password, atau konfirmasi password. Jika ada yang kosong, sebuah touch muncul untuk memberitahu pengguna agar mengisi semua data. Selanjutnya, sistem memeriksa apakah password dan konfirmasi password itu sesuai. Jika tidak, sebuah touch muncul dengan pesan bahwa password tidak cocok. Lalu di sini juga ada simpan data pengguna. Nanti jika semua validasi berhasil, data username dan password itu disimpan menggunakan Priv Manager Save Username dan Priv Manager Save Password. Ini status pengguna di setel ke Logged In dengan Priv Manager Set Logged In. Dan di sini juga ada mengecek status login setelah registrasi. Jadi, cek login status ini setelah menyimpan data pengguna. Metode ini memeriksa apakah status login telah berhasil disetel ke true. Jadi, kesimpulannya, register activity Java ini menangani logika untuk aktivitas register. Jadi, kode ini memungkinkan pengguna untuk memasukkan username dan password, memvalidasi input, menyimpan data ke dalam preference pengguna, dan kemudian mengarahkan pengguna ke main activity setelah registrasi berhasil. Jadi, jika terjadi kesalahan, misalnya password tidak cocok atau input kosong, aplikasi memberikan umpan balik kepada pengguna melalui pesan touch. Lalu di sini ada login activity. Yang pertama di sini sama, ada inisialisasi binding dan brief manager dengan sini. Jadi ini menggunakan view binding untuk menghubungkan layout activity login dengan kode Java sehingga dapat memudahkan akses elemen-elemen UI secara langsung. Dan di sini ada penanganan klik pada teks yang belum punya akun. Jadi eh, binding register set on click ini
adalah mengatur listener untuk text view yang berfungsi sebagai tautan atau registrasi. Jadi, ketika teks tersebut diketuk atau ditekan, aplikasi akan mengarahkan pengguna ke register activity menggunakan intent. Lalu di sini ada penanganan klik untuk tombol login. Jadi ini mengatur listener untuk tombol button login. Jadi ketika tombol login ditekan, sistem memeriksa apakah kolom username dan password sudah diisi. Jika kosong, akan muncul touch untuk meminta pengguna mengisi data. Lalu validasi login. Jika kolom diisi, sistem kemudian memeriksa apakah username dan password yang dimasukkan sesuai dengan yang disimpan di dalam Brief Manager. Jika valid, maka status pengguna diubah menjadi logged in menggunakan Brief Manager chat login true dan kemudian memeriksa status login dengan cek login status. Jika tidak valid, Touch akan menunjukkan pesan bahwa username atau password itu salah. Lalu di sini ada brief boolean. Jadi metode ini memastikan apakah username dan password yang dimasukkan sesuai dengan data yang disimpan di Brief Manager. Jika keduanya cocok, metode ini mengembalikan true. Jika tidak, mengembalikan false. Lalu di sini ada mengecek status login. Jadi cek login status ini, setelah berhasil login, validasi username dan password, metode ini memeriksa apakah status login pengguna sudah disetel ke true. Jika iya, pengguna sudah disetel ke true, pengguna diarahkan ke main activity dengan intent dan activity login yang diakhiri. Dan di sini menggunakan finish, ini supaya pengguna tidak bisa kembali ke layar login dengan tombol kembali. Jadi, secara kesimpulan, login activity Java ini menangani logika untuk aktivitas login pengguna. Jadi, ketika pengguna memasukkan username dan password, aplikasi memeriksa apakah data tersebut valid dengan membandingkan data yang dimasukkan dengan yang tersimpan data di dalam Brief Manager. Jika valid, maka pengguna diarahkan ke main activity dan status login diperbarui. Jika tidak valid, aplikasi memberitahu pengguna melalui touch bahwa username atau password yang dimasukkan salah. Jadi aplikasi ini juga menyediakan tautan untuk registrasi bagi pengguna yang belum memiliki akun. Selanjutnya di sini ada Brief Manager Java. Jadi Brief Manager Java ini adalah kelas yang digunakan untuk mengelola preference pengguna untuk aplikasi, seperti menyimpan status login, username, dan password. Jadi, kelas ini memanfaatkan share preference yang merupakan penyimpanan data key value di Android untuk menyimpan informasi ini secara persisten. Jadi berikut ini ada penjelasan skripnya. Di sini ada variabel constant dan share preference. Jadi, eh, brief file name ini nama yang digunakan untuk menyimpan data share preference dan key is logged in dan key username dan key password ini digunakan untuk menyimpan nilai tertentu dalam share preference seperti status login, username, dan password. Dan sini ada share preference. Ini objek share preference yang digunakan untuk menyimpan dan mengambil data. Lalu di sini ada konstruksi dan singleton. Bagian sini sampai sini. Jadi konstruktor brief manager content konteks ini konstruktor yang menerima konteks yang menginisialisasi share preference menggunakan nama file yang telah ditentukan dari preference file name dari sini. Dan singleton pattern ini menggunakan get konteks. Ini memastikan hanya ada satu instant brief manager yang digunakan di seluruh aplikasi. Jadi ini menghindari pembuatan instan yang berulang. Secara kronis memastikan bahwa instan dibuat secara third safe. Lalu di sini ada metode untuk menyimpan data. Jadi save
string username, bagian sini ada save string username. Ini menyimpan username pengguna dalam server preference menggunakan key username. Dan di sini juga ada share password. Ini menyimpan password pengguna ke dalam share preference menggunakan key password. Dan di sini ada key username. Ini metode untuk mengambil data. Jadi get username ini mengambil username yang disimpan dalam share preference menggunakan key username. Dan get password ini mengambil password yang disimpan di dalam key password. Lalu di sini ada metode untuk menyimpan dan mengambil status login. Jadi set login boolean ini menyimpan status login pengguna true atau false ke dalam share preference menggunakan key is logged in. Lalu di sini ada is logged in, ini mengambil status login pengguna dari share preference. Jadi jika tidak ditemukan mengembalikan false. Jadi asumsi pengguna belum login. Lalu di sini ada metode untuk membersihkan data. Ini menghapus semua data yang disimpan dalam share preference, termasuk username, password, dan status login. Jadi ini sering digunakan untuk logout pengguna. Jadi secara kesimpulan, Priv Manager ini adalah kelas yang dirancang untuk menyederhanakan pengelolaan data pengguna seperti username, password, dan status login dengan menggunakan share preference. Dengan menggunakan singleton pattern, kelas ini memastikan hanya ada satu instan yang mengelola preference pengguna di seluruh aplikasi. Metode-metode di dalam kelas ini mencakup cara untuk menyimpan dan mengambil data saat mengambil status login dan membersihkan preference jika diperlukan. Jadi, hasil script ini adalah implementasi aplikasi Android yang menyediakan fungsionalitas login dan registrasi pengguna menggunakan share preference untuk menyimpan data pengguna secara persisten. Jadi, aplikasi ini terdiri dari beberapa bagian yang bekerja bersama-sama untuk menangani login, registrasi, dan penyimpanan status login pengguna. Jadi, hasil aplikasinya ini adalah seperti ini. Ini adalah tampilan utamanya. Di sini ada username, ada password, di sini ada button login, dan link belum punya akun bisa daftar di sini. Jika kita mendaftar, kita bisa pencet daftar di sini. Lalu di sini masuk ke menu register. Kita memasukkan username, password, dan konfirmasi password. Lalu kita register. Kalau kita belum mempunyai akun. Kalau sudah mempunyai akun, maka klik login di sini. Kita register. Lalu register berhasil, maka tampilannya di sini. Ada pesan hello dan dua button yaitu logout dan clear. Kalau kita mencoba untuk login setelah kita membuat registrasi, kita untuk mencoba untuk login. Kalau username password salah, maka akan muncul di sini username atau password salah. Kalau login berhasil, maka akan masuk ke menu pesan hello dan ada button logout dan clear. Jadi sekian presentasi dari saya. Jika ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.